Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Taib anak-anak sekalian, TPA Mafaza kelas D. Semoga Allah rahmati. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar PAI, yaitu berjudul Iman kepada Rasul. A. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi artinya pembawa berita. Nabi merupakan manusia seperti kita. Mereka tidur, makan, minum, dan berkeluarga. Namun, Nabi adalah manusia yang menerima wahyu dan tetap membawa syariat sebelumnya. Jadi, Nabi itu sama seperti kita, membutuhkan makan, minum, tidur, dan lain-lain. Akan tapi bedanya mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa syariat sebelumnya, yaitu para rasul. Rasul artinya utusan. Rasul Allah berarti utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah manusia yang menerima wahyu dengan membawa syariat yang baru dan diberitakan untuk menyampaikan kepada umat. Dengan demikian, semua rasul adalah nabi, namun tidak semua nabi adalah rasul. Jadi rasul artinya adalah utusan, dan rasul juga sama seperti kita manusia, namun dia membawa wahyu dan membawa syariat yang baru, ya. Jadi rasul itu membawa syariat yang baru, sedangkan nabi membawa syariat yang lama dari rasul sebelumnya. Itulah perbedaan antara nabi dan rasul. Yang B, jumlah para nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui adalah 25 orang. Nama dan kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka ada sebagai berikut: Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, ya. Itulah nama-nama nabi dan rasul. Kemudian ulul asmi. Ulul asmi. Di antara 25 nabi dan rasul tersebut terdapat 5 orang nabi dan rasul yang merupakan ulul asmi. Yaitu apakah itu ulul asmi? Yaitu mereka yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang sangat tinggi dalam menyampaikan dakwah serta menghadapi tantangan dari umatnya. Yaitu maksudnya adalah, jadi di antara 25 nabi ini ada 5 orang yang sangat berat cobaannya untuk menyampaikan dakwah dan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya 5 orang, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Diutusnya Nabi dan Rasul kepada umat manusia adalah untuk mengajak mereka berkembali kepada tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu mengesahkan Allah. Sebab tauhid merupakan keimanan yang hakiki. Tauhid artinya hanya beribadah kepada Allah semata agar manusia beroleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Para nabi dan rasul mempunyai sifat-sifat yang sama seperti manusia biasa. Lalu, mengapa nabi dan rasul itu berasal dari golongan manusia? Di antaranya karena A. Manusia mampu menerima cobaan yang berat. B. Kedudukan manusia sangat mulia sebagai khalifah. Baik itu khalifah, itu pemimpin. C. Manusia akan lebih mudah menerima pembimbingan dari sesama manusia. D. Seandainya Rasul berasal dari golongan malaikat, tentu akan timbul kesulitan dalam berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan manusia. Jadi, kenapa Nabi dan Rasul itu dari manusia? Karena sebabnya sebagai yang tadi, ya. Karena manusia bisa menerima cobaan yang berat, kemudian sebagai pemimpin, kemudian sebagai bisa saling menerima, ya, sama makhluk. Kemudian walaupun Nabi dan Rasul adalah manusia, tetapi ada yang membedakan mereka dari manusia lainnya, yaitu A. Mereka menerima wahyu. B. Mereka adalah maksum, artinya Allah menjaga mereka dari perbuatan maksiat. C.
mereka dikubur di tempat mereka meninggal. D. Bumi tidak akan memakan jasad mereka. E. Mereka mempunyai sifat-sifat yang tertentu, yaitu 4 sifat, yaitu sidik, yaitu jujur dalam menyampaikannya. 2. Amanah, yaitu dapat terpercaya. 3. Tabligh, yaitu selalu menyampaikan setiap wahyu yang diterimanya pada umat. B. 4. Fatonah, yaitu cerdas dan pintar. Kemudian Allah selalu memberikan bukti-bukti atas kenabian hambanya, diantaranya A. berupa tanda-tanda dari Allah, baik tertulis maupun alami, ya. B. Kenabian disebutkan oleh nabi sebelumnya. Jadi nabi sebelumnya itu menyebutkan bahwasanya dia adalah nabi setelahnya, ya. C. Melalui mukjizat-mukjizat yang Allah perlihatkan untuk membenarkan kerasulannya. Banyak ya kita lihat pembuktian bahwasanya dia adalah rasul, yaitu dengan cara mukjizat-mukjizat yang Allah lebihkan kepada para rasul dan nabi. D. Allah menolong dan menguatkannya ketika berdakwah di tengah kaumnya. Kemudian ada beberapa mukjizat para rasul, ya. Pertama Nabi Nuh, yaitu mampu membuat perahu yang besar di tengah daratan, ya. Kemudian Nabi Soleh, yaitu keluarnya unta dari batu yang terbelah. Kemudian Nabi Ibrahim, yaitu tahan dari kobaran api, ya. Bahkan ketika dibakar Nabi Ibrahim sangat dingin, merasakan kedinginan. Keempat Nabi Yunus, yaitu ditelan oleh ikan paus dan bisa keluar dengan selamat. Kelima yaitu tongkat Nabi Musa, ya, bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Kemudian keenam Nabi Daud, yaitu mampu melunakkan besi sehingga mendapat membentuk besi tersebut menjadi zirah, yaitu baju perang, ya. Kemudian juga dianugerahi suara yang amat merdu. Kemudian Nabi Sulaiman bisa menguasai angin dan bangsa jin serta bahasa hewan, ya. Kemudian Nabi Isa ada 5, yaitu pertama bisa membuat burung dari tanah, kemudian menyembuhkan orang buta, kemudian menghidupkan orang mati untuk suatu keperluan, kemudian menyembuhkan penyakit orang yang kusta, kemudian menyediakan hidangan makanan dari langit-langit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 yaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling besar adalah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi paling besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan diperintahkannya sholat, ya, dengan menaiki kendaraan buruk, ya, kendaraan buruk yang sehingga bisa mencapai langit ke-7, ya, dalam waktu beberapa detik saja. Kemudian terbelahnya bulan setelah ditunjuk oleh Rasulullah, ya. Di antara lain mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah membelah lautan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.